akan membahas apa itu definisi lingkungan eksternal organisasi, bagaimana cara menganalisisnya, dan bagaimana cara melakukan diagnosis yang tepat agar organisasi dapat bertahan dan berkembang di tengah dinamika yang terus berubah. Langsung saja masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu definisi lingkungan eksternal organisasi. Apa itu lingkungan eksternal organisasi? Lingkungan eksternal organisasi adalah semua faktor di luar kendali organisasi yang bisa mempengaruhi operasional, strategi, dan kinerjanya. Lingkungan dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama lingkungan umum atau makro yang meliputi faktor-faktor seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Yang kedua, lingkungan industri mikro yang mencakup pelanggan, pesaing, pemasok, pendatang baru, dan produk pengganti. Yang memahami kedua lapisan ini sangatlah penting karena keduanya dapat menciptakan peluang sekaligus ancaman bagi organisasi. Selanjutnya ada analisis. Ada dua alat utama yang sering digunakan dalam menganalisis lingkungan eksternal organisasi. Yang pertama ada analisis Pestel, yang kedua ada analisis Porter's Five Forces. Yang pertama ada analisis Pestel. Pestel ini merupakan akronim dari P for political, ini seperti kondisi politik ataupun pemerintah. E for ekonomi, ini seperti inflasi, suku bunga, ataupun kondisi ekonomi. S for sosiokultural, ini mencakup gaya hidup, budaya, dan demografi masyarakat. T for technological, ini mencakup kemajuan teknologi dan disrupsi teknologi. E for environmental, ini termasuk isu lingkungan dan keberlanjutan. Dan yang terakhir ada L for legal, ini mencakup hukum dan regulasi yang berlaku. Nah, dengan memahami analisis Pestel ini, kita bisa menggambarkan secara besar seperti apa kondisi eksternal yang sedang terjadi. Selanjutnya ada analisis Porter's Five Forces. Model ini tuh sering berfokus pada industri tempat organisasi beroperasi. Ada 5 Porter kekuatan utamanya. Yang pertama ada ancaman dari pendatang baru. Ini tuh seperti bagaimana sih pendatang baru itu sulit atau tidak masuk ke dalam industri. Nah, yang kedua ada kekuatan tawar pemasok. Ini seberapa besar pengaruh pemasok terhadap harga dan ketersediaan bahan. Nah, dan yang ketiga ada kekuatan tawar pembeli. Di sini seberapa besar pengaruh pembeli terhadap harga dan permintaan. Nah, yang keempat ada ancaman produk pengganti. Ini seperti ketersediaan alternatif lain selain daripada produk kita. Nah, yang terakhir ada tingkat persaingan antar perusahaan. Ini tuh bagaimana intensitas persaingan yang terjadi di dalam industri. Nah, dengan memahami kelima kekuatan ini, organisasi bisa merumuskan strategi yang lebih tajam dan lebih kompetitif untuk mempertahankan organisasi dan mengembangkannya. Dalam mempertahankan dan mengembangkan organisasi, analisis saja tidak cukup. Kita perlu mendiagnosis. Mendiagnosis di sini artinya kita tahu mana faktor eksternal yang menjadi peluang dan mana faktor eksternal yang menjadi ancaman bagi organisasi. Nah, disinilah kita menggunakan analisis SWOT, terutama pada bagian opportunities dan threats, yaitu peluang dan ancaman. Misalnya gini, kenaikan tren belanja online itu menjadi peluang bagi perusahaan e-commerce, tetapi justru kebalikannya menjadi ancaman bagi toko retail konvensional. Diagnosis ini juga membantu untuk mengidentifikasikan key drivers of change atau pendorong utama perubahan serta ketidakpastian eksternal yang berdampak besar seperti krisis ekonomi ataupun perubahan regulasi.
Baik, sebagai contoh, mari kita lihat bagaimana industri transportasi merespon kemunculan aplikasi ride sharing seperti Gojek atau Grab. Perusahaan transportasi tradisional yang tidak cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Perusahaan yang mampu melakukan analisis pestle dan five forces dengan baik bisa berinovasi dan bahkan bertransformasi menjadi penyedia layanan berbasis teknologi. Nah, kesimpulannya, analisis dan diagnosis adalah proses yang sangat penting untuk keberlangsungan organisasi. Dengan memahami kondisi eksternal secara mendalam, organisasi bisa lebih mudah dalam menghadapi perubahan, memanfaatkan peluang, dan mengantisipasi ancaman. Demikian yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat